perbuatan-perbuatan terpuji dan akhlak mulia, serta akan terhindar dari perbuatan keji dan tercela, karena di antara hikmah sholat adalah sebagai penangkal dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, surah Al-Ankabut. Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa seorang yang iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dirinya dari sifat-sifat tercela. Hal itu dapat dilihat dari benar atau tidaknya ia melakukan sholat. Ibadahku, hidup dan matiku adalah semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Hadirin, sudah tiga kedua. Sudah ada? Benar ya? Itu lagi ya, sekalian. Ya, supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari daerah waktu yang sudah pertama menghadiri seperti saya ini belum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu wa sallallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini Bapak yang dari Cilengsi, sebetulnya saya ini mengharapkan pertanyaan jangan terlalu umum. Kalau terlalu umum ini saya nggak bisa jawab. Ya dalam arti tidak bisa jawab itu apa sih yang harus dijawab itu luasnya apa kehidupan. Tapi saya coba satu lagi ya. Bagaimana sih kondisi kita sebagai bangsa saat ini? Itu aja. Nah sifatnya gampang. Memang banyak yang tidak mengakui capaian-capaian yang sudah dihasilkan selama ini. Ya itu terserah masing-masing. Ya karena rakyat yang akan menilai nanti dalam pemilu yang akan datang. Jadi itu intinya. Jadi bukan siapa-siapa, orang boleh saja ngomong apa saja, tapi dalam demokrasi yang ditegakkan di negeri kita itu rakyat berkuasa. Nah jadi negeri kita ini memang menghadapi masalah yang luar biasa. Masalah paling utama itu ada dua, yaitu integritas nasional bangsa kita. Waktu itu terancam. Alhamdulillah sekarang walaupun dengan segala macam suka duka kita dan banyak jatuhnya korban, sampai hari ini kebutuhan wilayah kita masih terjaga dan keadaan bertambah baik. Walaupun dicoba oleh berbagai unsur untuk mengadakan kerusakan-kerusakan. Terakhir ini tadi saya bertelepon kepada Pak Bambang Yudhoyono sebagai Menko Soskam. Apakah benar itu ada cerita atau laporan dari Aceh bahwa ada iring-iringan brimob ditembak roket? Nah, dicari siapa yang nembak itu. Nah, dia berjanji akan telepon Kapolri dan akan menanyakan hari ini sesegera mungkin. Saya menunggu kabar dari dia. Di samping soal integritas nasional kita, nah dalam hal ini masalah integritas nasional di Maluku, alhamdulillah sedikit banyak mulai tercapai peredaan keadaan dan ya mulailah yang Kristen dengan yang Islam mulai hidup berdampingan seperti dahulu lagi. Di Irian juga demikian, terjadi satu proses di mana tindakan-tindakan untuk merdeka dari organisasi bawah merdeka boleh saja bicara, asal jangan bertindak. Berbicara jangan bertindak. Ini penting artinya. Kalau bertindak maka ya kita wajib mempertahankan keutuhan wilayah kita, itu amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu saya sudah nyatakan kepada saudara Teis sebagai ketua organisasi Papua Merdeka bahwa Anda telah saya beri kepercayaan. Dibiarkan Anda mengibarkan bendera bintang kejora, bendera OPM, tapi sebagai bendera kultural, sama saja dengan bendera main bolanya PSSI itu. Ya, tiap kali ada pertandingan ada bendera PSSI. Atau kalau rapat organisasi Islam yang NU-nya Muhammadiyah semua ada benderanya. Di DIP juga ada benderanya, bukan politik. Nah,
dijaga seperti itu, tapi Anda telah gagal karena Anda berusaha mempolitisir bendera bintang kedola. Karena itu Anda dilarang mengibarkan bendera bintang kedola. Ini sikap kita. Di Atambua itu juga sikap kita. PBB di dalam sidang Dewan Keamanan, Duta Besar Amerika Joseph Holbrooke meminta supaya diadakan misi PBB untuk melihat keadaan di Timur Timur. Kita jawab, boleh ada misi, tetapi atas undangan kita, bukan atas ketetapan PBB. Sebab itu kedaulatan kita. Boleh saja orang melihat kita sedang berusaha apa, silakan. Kita nggak tertutup, boleh lihat, nggak ada masalah. Tapi atas undangan kita dan pada waktu yang kita tentukan, bukan ditentukan orang lain. Alhamdulillah sampai saat ini masalah itu masih berjalan. Nah, dalam hal ini tersimbol sebuah soal kecil, yaitu mengenai masalah Eruko Guterres yang ditahan oleh polisi di sini. Nah, kemudian oleh pengadilan dinyatakan, bukan pengadilan, oleh kepolisian dinyatakan dia boleh bebas karena apa? Undang-undang memang harus bebas. Tetapi ya, undang-undang harus bebas, dia juga dikenakan, yaitu tuntutan oleh Kejaksaan Agung. Jadi teorinya dia lepas, dari praktek tidak di sini itu juga. Ya, sampai sekarang masih di dalam. Jadi tidak benar kita bahwa dia itu bebas. Keputusan pengadilan dia bebas satu perkara, kan perkara nggak ada satu. Ini yang terjadi. Di tempat-tempat lain saya rasa keadaan bertambah baik. Ledakan bom di sini juga bisa diatasi. Pak, kota Jakarta sendiri, Anda lihat ramai dan seperti biasa, nggak ada apa-apa. Gambaran luar negeri memang kayak Indonesia ini hantu sedang berkeliaran gitu lah. Tapi itu nggak benar. Ini dari sudut apa, integritas wilayah. Yang kedua, dari sudut ekonomi. Perbaikan ekonomi jelas sekali. Sekarang ini ada perubahan strategi kita untuk sementara. Karena pemasukan modal kemari tidak mungkin ada sebab kelima yang harus dipenuhi, tidak terpenuhi sama sekali. Satu, keamanan. Karena di Aceh, di Ambon, di mana-mana begitu itu, ya orang takut menaruh duit di situ. Kedua, stabilitas politik nggak ada karena orang marah-marah, kritik-kritik nggak karuan, bukannya kritik yang membangun. Ketiga, yaitu birokrasi kita masih banyak yang masih mengidap katakanlah warisan dari Orde Lama. Ketiga, perangkat hukum. Keempat, perangkat hukum yang belum diperbaiki karena memang memperbaikinya nggak sebentar, bertahap. Terus diadakan perbaikan. Ini sampai pun orang seperti Pak Mahfud saya jadikan Menteri Pertahanan karena dia ahli konstitusi. Ya. Jadi kita ada punya 3 orang ahli hukum yang mengawasi perbaikan-perbaikan di bidang undang-undang ini, yaitu Pak Mahfud, Pak Yusril Ishak Mahendra, dan Saudara Marsulam Simanjuntak. Jadi nanti dibantu yang lain, sebentar lagi akan kita bentuk. Bahkan perangkat hukum ini lengkap sekali. Ada Komnas KHN ya, Komite Hukum Nasional ya. Ya, Komnas Hukum. Kemudian ada Ombudsman yang mencari perkara. Ya, mana yang dapat diurus, diambil, diselesaikan dengan baik, dikasihkan pada orang yang paling tinggi di bawahnya di negeri kita. Kemudian ada Kejaksaan Agung, ada Mahkamah Agung. Jadi itu semua perangkat-perangkat hukum. Itu perbaikan konstitusi sedang dipikirkan upaya untuk membentuk sebuah komisi perbaikan undang-undang dasar. Gak gampang juga itu, karena di kita juga nggak banyak tenaganya. Kemudian masih ada lagi, yaitu mengenai sebuah komisi nasional di bidang rekonsiliasi nasional dan pencarian fakta. Ini juga harus kita bentuk. Ya. Sementara ini ya karena mau dipelajarinya nggak gampang masalah itu.
mencari fakta-fakta peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Aceh, peristiwa-peristiwa lain ya, itu nggak gampang. Ya, jadi kita harus ada. Inilah gunanya jadi orang Islam. Innallaha ma'as sabirin. Tuhan bersama orang yang sabar. Baru sebentar udah ribut, seolah kita nggak kerja sama sekali. Tuh. Lalu yang berikutnya itu adalah bahwa di bidang ekonomi telah terjadi perbaikan-perbaikan yang cukup baik, cukup maju lah. Yaitu ada pergantian penanaman modal di sini nggak bisa, saya katakan tadi ada sebab-sebab yang tidak memungkinkan. Maka kita ganti siasat, kita mengejar ekspor. Ekspor betul-betul kita galakkan. Dari 37 miliar dolar seharusnya 38 miliar dolar ekspor tahun 2000 ini, kemudian datang managing director dari IMF ke sini, Geller, mengatakan bahwa harus direvisi menjadi 44 miliar dolar dari 38 menjadi 44. Tapi Pak Luhut Panjaitan lapor kepada saya bahwa sekarang sudah mencapai 56,4 miliar dolar. Kenaikan, bayangkan, dari 38 menjadi 56. Kenaikan yang besar sekali, 18/38, hampir 50%. Jadi ekspor kenaikan dari yang kita dapatkan. Nah, kita harapkan sebulan tahun depan, anggaran belanja tahun depan itu kita bisa menggalakkan dibuatnya prasarana infrastruktur baru yang banyak atau memperbaiki yang ada, jembatan-jembatan, jalan-jalan raya, kemudian apa itu kereta api, airport, pelabuhan-pelabuhan apa? Karena infrastruktur yang ada itu tidak memungkinkan kita untuk mengembangkan ekonomi. Pengembangan ekonomi apalagi kalau sudah masuk modal secara besar-besaran, itu mengharuskan kita memiliki infrastruktur yang memadai. Jadi karena itu ya itulah yang terjadi, kemajuan ada. Walaupun sudah banyak juga yang aktif, silakan, nggak apa-apa kok. Ya, tinggal diakui, yang penting kan rakyat. Nah, di bidang lain juga terjadi perbaikan-perbaikan, yaitu penegakan hukum berjalan terus. Ya, kemudian apa itu namanya peningkatan di bidang pajak, di mana kita sedang berikhtiar menyelenggarakan perbaikan-perbaikan di bidang perpajakan, di bidang bea cukai dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari ini semuanya ada kemajuan. Diterima atau tidak ya urusan rakyat kita, pemilu yang akan datang. Siapapun tidak bisa bicara, boleh ngomel apapun, tapi yang penting itulah karena ya garis ringkasnya sudah begitu. Saya mengambil tindakan itu atas nasihat para ekonom, bukan pendapat saya. Karena itu ya ini pendapat, ini kebijaksanaan. Sudah saya katakan, nanti lihat kapan nanti pemilihan umum saya pertaruhkan situ apakah ini gaya baik atau tidak buruk. Adapun pendapat orang, bagi saya pendapat kita terima sebagai pendapat, tapi orang harus menetapkan kebijaksanaan. Kenapa? Saya berpegang kepada kaidah fikih. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpin harus terkait dengan langsung dengan kemaslahatan atau dengan kesejahteraan mereka. Jadi saya ada ruang untuk bergerak, saya akan bertanggungjawabkan. Tidak usah kita polemik berpanjang-panjang, begitu saja. Itu satu. Kedua, oh ya, masalah Tommy sudah saya jelaskan berkali-kali. Saya ketemu Tommy itu karena dia minta untuk ketemu. Saya tanya ada apa? Masalah PK dininjau kembali. Saya bilang itu urusan Mahkamah Agung, bukan urusan saya, bukan urusan pemerintah. Zaman sekarang nggak ada ceritanya pemerintah punya kekuasaan begitu. Selesai. Nah, kenapa saya menemui dia? Ya saya menemui dia, maksudnya mudah saja kan, yaitu supaya jangan sampai harta benda yang terkumpul itu lari, itu saja kok. Kenapa kok jadi marah itu loh? Ya, tiap hari orang ketemu saya banyak, Habib Rizik aja bisa ketemu saya kok. Itu saudara siapa itu namanya yang sekarang nggak karuan itu datang ke tempat saya sampai saya usir karena dia pidato ke tempat saya.
Kalau mengajukan keberatan silakan, saya dengarkan. Itu jadinya ya. Jadi saya nggak ada perbedaan apa-apa dalam hal ini, tidak ada pengistimewan apa-apa. Ya, jadi harap dipahami masalah ini. Ya. Ya misalkan itu mundur ya rakyat dong. Rakyat itu tercermin dalam DPR dong. DPR minta diadakan sidang istimewa, nanti MPR menjalankan sidang istimewa. Silakan. Saya nggak khawatir apa-apa. Saya nggak pengen jadi presiden. Mengerti bahwa pikiran-pikirannya Bapak Presiden Soeharto, Gus Dur, tapi terkonsep Bapak Presiden pernah kondisi integrasi khususnya di Maluku yang saya pernah terpilih sebagai relawan sana, bahwa ada satu resep yaitu pendidikan bisa menjadi katarsis atau perenungan, bahwa tanpa pendidikan mengenai kolom dan saya sementara presiden nggak nulis dulu lah, nanti nulis lagi. Lalu pakai konsep, gimana pakai konsep? Saya pakai konsep dong. Mana ada presiden nggak ada konsep? Sekian banyak tenaga ahli saya pakai, nggak usah khawatir. Dan juga kolom-kolom yang ada, walaupun isinya itu kayak apapun saya baca. Masuk akal nggak masuk akal dibaca. Bacakan kepada saya, tapi yang bacakan dikatakan pembisik malam lagi, aduh. Sampai anak saya itu ngomong kepada wartawan, tahu semua tahu kan di televisi dia ngomong, ya itu cuma bacain aja. Kalau bisikin jangan, kan dibisikin, diteriakin aja dia nggak mau dengar. Mengenai Maluku, terima kasih terhadap resep Anda. Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan dengan baik. Kebetulan sekali teman-teman Maluku baru-baru ini ke sini, ada yang Kristen, ada yang Islam, dan saya sudah dengar bahwa saudara Ali Fauzi, salah seorang di antara yang tadinya menggunakan senjata, sekarang meletakkan senjata dan mengadakan upaya untuk memajukan masyarakat melalui tindakan-tindakan nyata, bukan dengan senjata. Mudah-mudahan berjalan terus, pihak lain juga begitu. Lalu ada pertanyaan, kenapa saudara Ali Fauzi ngalah? Orang Kristen nggak janji apa-apa kok dia ngalah. Ya, kalau kita kan gede kita harus ngalah sama yang kecil. Susah kan? Ngalah katanya, lemah. Menggunakan kekuatan katanya mentang-mentang kan selesai. Yang mana? Lalu ketiga, yaitu masalah pendidikan. Memang kita menginginkan pendidikan itu 25% dari anggaran. Ya, mudah-mudahan dalam waktu cepat, yaitu pada anggaran 2001 sudah mulai mendekati. Sekarang ini belum mulai mendekati, bahkan ada sedikit penurunan 2001-2022 dimulai bagus. Kenapa? Karena memang keadaan keuangan kita sedang begini. Tidak wajar dong kalau kita mengharapkan sesuatu. Ya, yang penting sekarang itu nangsel perut ngidupin warga, itu nomor satu. Ya. Nah, adapun juga masyarakat bagaimana pendidikan, kita dorong agar supaya pendidikan ini dipegang oleh masyarakat. Pemerintah semakin lama semakin kecil, ya, sehingga nanti 25% anggaran untuk pendidikan itu benar-benar menciptakan pendidikan berkualitas tinggi. Sebab kita nggak akan mungkin melaksanakan perkembangan luar biasa tanpa pengembangan sumber daya manusia. Kita sadar betul. Pak Alwi siang itu saya suruh keliling-keliling terus, ya. Sekarang alhamdulillah seluruhnya sudah kita capai menjelang 20.000 beasiswa baru dari mana. Ini satu contoh. Jadi kita pengembangan SDM ini betul-betul mendapatkan perhatian luar biasa. Saya hari ini dipusingkan oleh dua hal. Satu, perbaikan infrastruktur tadi itu yang saya ceritakan. Kedua, pengembangan SDM. Yang lain bagi saya itu merupakan hasil. Persyaratannya dua itu. Jadi karena itu saya harapkan agar supaya dimengerti, memang keadaan sementara ini masih begini, tapi begitu ada kenaikan penghasilan kita dan dengan peningkatan ekspor dan sebagainya, maka kita akan segera mengalami perbaikan pendapatan kita, maka digunakan untuk tiga hal. Satu, untuk membiayai pertahanan dan keamanan. Kedua, untuk pendidikan dan peningkatan infrastruktur, dan ketiga untuk pendidikan.
Ini penting sekali, sebab tanpa pendidikan segala macam cerita kita mengenai keinginan maju omong kosong. Kita sudah membuatkan komitmen, yaitu untuk mengembangkan IT, Information Technology, teknologi informasi di negeri kita, main komputer. Nah ini orang lain ya Pak. Singapura itu diharapkan dalam waktu beberapa tahun lagi tiap rumah sudah ada komputer, tiap orang punya komputer satu. Kita buru-buru lihat juga belum. Mayoritas bangsa kita belum pernah lihat komputer. Jadi karena itu kemarin dengan Perdana Menteri Suan Lek Pai dari Thailand, Perdana Menteri Chok Tong dari Singapura, dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dari Malaysia, kita sepakati di Seoul untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengembangan IT di Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita sudah bisa memanfaatkan IT. Karena wilayah Indonesia demikian luas nggak bisa kecuali dengan IT. Kenapa? Karena kalau nggak pakai komputer dalam bentuk macam-macam ya, ada internet, ada apa sih net itulah, itu nggak bisa. Karena luasnya kita harus didapat guru macam-macam. Tapi sebaliknya dengan IT cepat sekali bisa tersebar di seluruh tanah air. Asal komputernya itu sendiri nyebar di seluruh tanah air. Sekian. Ini ajakan